belajar matematika itu sulit ya? Sebentar, di video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman cara mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggi Lubis, NIM 0305192081, Pendidikan Matematika 5, UIN Sumatera Utara. Nah, video pembelajaran ini untuk memenuhi mata kuliah persamaan diferensial elementer. Nah, di sini saya akan membahas tentang persamaan diferensial eksak. Langsung saja, ini penjelasan materi dari saya. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman cara mudah mengerjakan persamaan diferensial. Nah, di sini saya akan mengajarkan persamaan diferensial eksak, di mana bentuk umum persamaan diferensial eksak adalah mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, di mana mx, y dx itu merupakan suatu fungsi dengan memuat dua variabel yaitu x dan y. Kemudian nx, y yaitu merupakan sebuah fungsi yang memuat dua variabel yaitu x dan y. Dimana sebelum mengerjakan persamaan diferensial eksak, kita harus mengetahui persamaan tersebut eksak atau tidak eksak. Nah, bagaimana mengetahuinya? Yaitu dengan syarat persamaan diferensial eksak, yaitu jika dan hanya jika do mx, y per do y sama dengan do nx, y per dx. Artinya, turunan dari mx, y terhadap y itu sama dengan turunan nx, y terhadap x. Nah, dalam mengerjakan persamaan diferensial eksak itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan fungsi mx, y, dan yang kedua yaitu menggunakan fungsi nx, y. Di mana untuk menggunakan fungsi mx, y rumusnya adalah fx, y sama dengan integral dari fungsi mx dx ditambah dengan j. Jadi kita harus mencari integral dari fungsi mx, y dx, kemudian kita mencari nilai dari j lalu dijumlahkan. Kemudian untuk menggunakan fungsi mx, y yaitu sama saja, hanya saja di sini menggunakan fungsi nx, y dy ditambah dengan di sini kan gy, di sini berubah menjadi dx. Nah, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita kerjakan contoh soalnya, yaitu di sini ada contoh soal 3x tambah 2y dx ditambah dengan 2x tambah y dy sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita harus tahu ini merupakan persamaan diferensial eksak atau non eksak. Nah, bagaimana? Tadi kan sudah syaratnya adalah do m x, y per do y harus sama dengan do n x, y per dx. Nah, mx, y di sini adalah 3x tambah 2y. Jadi do 3x tambah 2y per do y artinya diturunkan terhadap y itu harus sama dengan do nx, y-nya adalah 2x tambah y. Jadi 2x tambah y diturunkan terhadap do x. Turunan dari do 3x tambah 2y per do y yaitu sama dengan 2. Karena apa? Karena 3x di sini menjadi konstan dan di sini yang diturunkan yaitu hanya memuat variabel y. Jadi 2 itu sama dengan do per do 2x tambah y per do x. Artinya variabel x aja yang diturunkan terhadap x, yaitu di sini kan ada y. Nah, y ini menjadi konstan. Jadi yaitu 2x diturunkan terhadap x yaitu sama dengan 2, sehingga memenuhi syarat persamaan diferensial eksak. Nah, langsung saja kita kerjakan dengan menggunakan fungsi mx atau cara 1, yaitu fx, y sama dengan integral mx, y. Jadi 3x tambah 2y dx ditambah dengan gy. Nah, integral dari 3x tambah 2y itu terhadap dx itu hasilnya sama dengan 3x kuadrat per 2
ditambah 2XY ditambah G, Y. Nah, untuk memperoleh GY itu menggunakan rumus, yaitu turunan dari fungsi fx, y itu terhadap y. Jadi Y. Ini untuk memperoleh untuk GY, yaitu turunan dari fungsi fx, y per dy itu sama dengan fungsi nx, y itu sama dengan fungsi nx, y. Sehingga turunan dari fungsi fx, y ini kan fungsi fx, y yang kita dapat tadi. Jadi do per do y dari fungsi 3x kuadrat per 2 ditambah 2xy ditambah gy sama dengan nx, y yaitu 2x tambah y. Sehingga turunan dari terhadap y kan, jadi 3x kuadrat per 2 itu merupakan konstan. Jadi yang hanya bisa diturunkan adalah 2xy. 2xy diturunkan terhadap y yaitu menjadi 2x ditambah gy sama dengan 2x tambah y. Nah, 2x tambah y. Nah, ini kan bisa habis 2x dengan 2x. Ya kan? Jadi tinggal gy sama dengan y. Nah, sehingga gy sama dengan integral dari y dy. Maka gy adalah y kuadrat per 2 ditambah c. Sehingga fx, y tadi adalah mx, integral dari mx, y ditambah gy. Integral dari mx, y itu 3x kuadrat per 2 ditambah 2xy. Kemudian ditambah gy. Gy-nya kita peroleh y kuadrat per 2 ditambah c. Jadi ditambah y kuadrat per 2 ditambah c. Nah, ini merupakan solusi umum dari cara 1. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi nx, y atau cara kedua, di mana rumusnya tadi sudah kita ketahui bahwa fx, y itu sama dengan integral dari fungsi nx, y dy ditambah dengan dx. Nah, langsung saja kita cari, yaitu fungsi fx, y sama dengan integral dari nx, y. nx, y itu 2x tambah y dy ditambah gx. Nah, kan integral dari 2x tambah y itu berapa? Nah, integral dari 2x tambah y itu sama dengan 2xy ditambah y kuadrat per 2 ditambah gx. Nah, sudah dapat dari integral nx, y, lalu kita cari nilai gx. Untuk memperoleh nilai gx itu sama dengan turunan dari fungsi fx, y itu terhadap x. Kalau tadi kan terhadap y. Nah, untuk ke cara kedua itu terhadap x, yaitu do fx, y per do x. Nah, tadi kan sama dengan nx, y. Kalau di sini itu sama dengan mx, y, yaitu sehingga turunan dari 2xy ditambah y kuadrat per 2 ditambah gx sama dengan mx, y. mx, y-nya 3x tambah 2y. Nah, turunan dari fungsi ini itu hanya terhadap x. Jadi yang memuat variabel y itu merupakan konstan. Jadi ini merupakan 2y sama dengan ditambah 3x sama dengan 3x tambah x. 3x sama 2y. Nah, ini kan sama 2y dengan 2y, coret saja karena habis. Kemudian sehingga kita dapat itunya gx, g aksen x-nya itu sama dengan 3x, sehingga gx sama dengan integral dari 3x. Integral dari 3x itu sama dengan 3x kuadrat per 2 ditambah c. Sehingga kita peroleh
fungsi fx, y-nya nx, integral dari nx, y dy itu 2x tambah y kuadrat per 2 ditambah gx yang kita peroleh juga tadi 3x per 2 tambah c. Jadi dapat kan hasilnya? Dapat kita lihat bahwa hasil menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2 itu sama, yaitu sama kan? 3x kuadrat per 2 ditambah 2xy ditambah y kuadrat per 2 ditambah c. Nah, di sini juga sama hasilnya. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya akan membahas satu contoh lagi, yaitu contohnya 2 kali x kuadrat tambah xy dx ditambah dengan x kuadrat tambah y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan cara 1, yaitu tadi fungsi fx, y sama dengan integral dari mx, y dx ditambah y gy. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui fungsi ini sudah eksak atau belum. Nah, caranya yaitu tadi do mx, y per do y itu sama dengan do nx, y per do x. Nah, mx, y di sini adalah 2 kali x kuadrat tambah xy. Nah, 2 kali x kuadrat tambah xy itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2xy per do y. Dan do n di sini n-nya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat, sehingga do x kuadrat tambah y kuadrat per do x. Nah, artinya fungsi ini diturunkan terhadap y dan fungsi ini diturunkan terhadap x. Jadi kalau diturunkan terhadap y, nah nilai 2x kuadrat ini merupakan konstan karena dia tidak memuat variabel y. Jadi hasilnya yaitu 2x. Dan ini diturunkan terhadap x, artinya yang memuat variabel y itu merupakan konstan. Jadi yang diturunkan hanya x kuadrat menjadi 2x. Nah, sudah terbukti bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan eksak. Nah, langsung saja kita ke rumus fx, y sama dengan integral fungsi dari mx, y yaitu 2x kuadrat tambah 2xy dx ditambah gy. Nah, integral dari 2x kuadrat tambah 2xy dx itu sama dengan 2x kuadrat per 3 2x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat y ditambah y. Nah, sudah dapat integral dari fungsi mx, y dx. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai gy. Untuk mencari gy itu sama dengan turunan atau do fx, y per do y. Artinya fungsi yang sudah kita cari tadi itu kita turunkan terhadap y, kemudian sama dengan nx, y. Nx, y-nya itu x kuadrat tambah y kuadrat. Sehingga do per do y dari 2x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat y ditambah gy itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, turunan dari 2x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat ditambah gy. Nah, dari ini kan yang hanya bisa diturunkan terhadap y itu hanya x kuadrat y, sehingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah gy itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini kan langsung bisa kita coret. Kemudian gy sama dengan y kuadrat. Maka gy kita peroleh integral dari y kuadrat dy. Jadi gy itu sama dengan y pangkat 3 per 3 ditambah c. Nah, sudah dapat nilai integral mx, y dx dan dapat nilai gy-nya. Maka kita langsung saja, sehingga solusi umumnya yaitu fx, y itu sama dengan integral ini. Berarti 2x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat y ditambah j-nya
Y pangkat 3 per 3 ditambah C. Nah, ini merupakan hasil untuk menggunakan cara 1. Nah, selanjutnya menggunakan cara 2 atau menggunakan fungsi nx, y. Nah, jadi rumusnya yaitu integral dari nx, y dy ditambah gx. Nah, langsung saja ya. Fx, y itu sama dengan integral dari nx, y. Nx, y-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat dy ditambah dengan gx. Nah, integral dari ini adalah x kuadrat y ditambah y kuadrat y pangkat 3 per 3 dy gx. Nah, ini merupakan hasil dari integral nx, y dy. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai gx. Nilai gx itu kita peroleh dengan do fx, y per do s. Artinya hasil dari fx, y yang kita cari tadi kita turunkan terhadap x. Nah, kalau cara 1 kan diturunkan terhadap y, kalau ini diturunkan terhadap x. Kemudian kalau cara 1 itu sama dengan nx, y. Kalau cara 2 itu mx, y. Sehingga do per do x itu dari x kuadrat tambah y pangkat 3 per 3 ditambah gx itu sama dengan mx, y. Mx, y ini itu 2 kali x kuadrat tambah xy. Artinya 2x kuadrat ditambah 2xy. Ya kan? Nah, sudah kita peroleh berarti nilai 2x kuadrat y ya. Nah, kita peroleh berarti yang memuat variabel y itu sama dengan konstan kan, tadi sudah saya bilang, menjadi yang hanya bisa diturunkan terhadap x yaitu adalah x kuadrat y. Turunan dari x kuadrat y itu sama dengan 2xy ditambah y aksen x itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2xy. Nah, ini habis, tinggal b aksen x itu sama dengan 2x kuadrat. Nah, sehingga untuk memperoleh gx itu sama dengan integral dari 2x kuadrat dx. Sehingga gx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 per 3 ditambah c. Nah, sudah kita peroleh nilai dari integral dari nx, y dan sudah kita peroleh nilai gx. Jadi kita langsung substitusikan ke rumus pertama. Sehingga fx, y itu sama dengan nilai x kuadrat y ditambah y pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 3 per 3 ditambah c. Dapat kita lihat bahwa nilai yang ada di fx ini itu sama dengan cara yang pertama. Ya kan? Dapat kita lihat bahwa kedua cara meski caranya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Mudah kan? Nah, berikut adalah penjelasan tentang persamaan diferensial eksak yang menggunakan cara 1, cara 2. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Matematika itu mudah loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana matematika itu mudah kan? Semoga video pembelajaran tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa like, and jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching, don't forget to subscribe and see you.